Oke, halo semuanya. Ya, kali ini saya akan berbagi ya tutorial cara print out atau cetak laporan BOS di tahap yang pertama di tahun 2024 menggunakan Arkas versi 421 ya. Nah, laporan BOS apa saja sih yang harus kita cetak atau kita print ya untuk dimasukkan di dinas ya atau diperiksa ya oleh auditor ya. Nah, jadi yang pertama tentunya kita juga biasanya dimintakan untuk mencetak RKS induk ya untuk tahap yang pertama. Jadi untuk di tahun 2024 ini silakan Bapak Ibu juga bisa uh, print out ya. Jadi ini tergantung permintaan dari dinas masing-masing daerah ya atau permintaan dari inspektorat atau BPK ya. Jadi kita semua sudah tersedia di aplikasi Arkas ini ya. Jadi untuk yang pertama kalau dimintakan untuk cetak print RKS, kita print ya di bagian menu penganggaran ya. Kita langsung tekan cetak di sini. Nah, di sini biasanya yang akan di print itu yaitu RKS periode tahapan ya. Jadi karena ada 2 tahap, jadi kita gunakan yang ini ya, rincian kertas kerja tahapan. Ya, kita tekan rincian kertas kerja tahapan. Ini ya tampilannya, jadi ada tahap 1 dan tahap 2 ya untuk rincian anggarannya. Nah, selanjutnya silakan bisa di-download dulu dalam bentuk file PDF ya di tombol download sini. Ya, nah selanjutnya kita simpan ya di folder penyimpanan yang kita siapkan. Jadi untuk penyimpanannya contoh ini ya, kita buat nama RKAS 2024 induk ya. Nah, kita tambahkan ekstensi titik PDF ya, supaya dia tersimpan langsung dalam bentuk file PDF ya. Biasanya kalau tidak digunakan titik PDF itu tidak akan tersimpan dalam bentuk file PDF. Nah, kita tekan save. Oke, nah kalau untuk mencetak ya silakan tekan langsung cetak atau print di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita cetak atau kita print ya, jadi kita harus tanda tangan dari komite sekolah ya, kepala sekolah dan bendahara sekolah. Dan nantinya digunakan cap untuk kepala sekolah ya. Nah, bagaimana jika nama-nama yang di sini sudah berubah ya? Contoh misalnya komite sekolah ini sudah bukan yang ini lagi ya, atau kepala sekolah sudah berganti. Nah, itu kita bisa ganti ya di bagian menu sebelah kanan atas ini yang ada tulisan sekolah kita. Nah, kita ganti data penanggung jawab di bagian sini. Nah, silakan Bapak Ibu ganti ya. Atur ya untuk periodenya misalnya sampai bulan apa ya. Nah, silakan diatur. Misalnya dari Januari sampai Maret itu ini ya. Nah, selanjutnya ini misalnya April sampai Juni misalnya ini ya. Namanya baru ditekan perbarui. Ini pastikan kalau untuk memperbarui data penanggung jawabnya harus terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, selanjutnya untuk RKS ya. Kita juga bisa print untuk RKS bulanan, misalnya untuk bulan Januari ya, supaya lebih rinci lagi. Kita bisa lihat ya RKS bulan Januari itu apa saja ya. Nah, baru ada Februari, Maret, April, Mei sampai Juni, silakan di print ya. Oke, selanjutnya nah ini yang paling penting adalah BKU ya. Nah, di menu penata usahaan ya. Nah, ini BKU yang sudah selesai di tahap yang pertama di tahun 2004 yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, langsung saja kita tekan tombol cetak di bagian sini ya, Bapak Ibu. Nah, kita cetak semuanya ya. Nah, di sini langsung kita cetak per bulan untuk buku kas umum atau BKU ya. Nah, jadi mulai dari Januari ya, ini kita download dulu. Nah, di sini kita simpan dulu BKU Januari.
Ini saya tulis 01 supaya dia bisa berurut ya. Jangan lupa untuk taruh ekstensi titik PDF ya untuk simpan. Oke, nah selanjutnya untuk Februari ya disimpan lagi ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, sampai dengan Juni untuk tahap yang pertama. Nah, selanjutnya BKU buku kas pembantu bank ya, ini. Langsung kita lewati yang buku kas umum bulanan semua sumber dana ini. Karena kalau ini semua sumber dana ini kalau ada misalnya bos kinerja, jadi kita gunakan semua sumber dana. Karena kalau cuma satu ya BOSP ya kita pilih saja yang di atas. Nah, ini kita langsung cetak untuk buku kas pembantu bank ya, ini pembantu bank. Nah, kita cetak lagi mulai dari Januari ya. Di sini saya biasanya save dulu ya. Nah, selanjutnya silakan di print out juga untuk Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Ya, itu untuk buku kas pembantu bank. Kita lanjut lagi untuk buku pembantu pajak ya. Setelah pembantu bank kita ke buku pembantu pajak. Nah, ya silakan ya, walaupun memang isinya BKU isinya 0 ya, tetap kita print ya dan kita tanda tangani ya. Jadi mulai dari Januari silakan disimpan. Lanjut. Nah, di sini lagi ada buku kas pembantu tunai ya. Nah, kita cetak lagi. Ya, kita print out lagi buku kas pembantu tunai dari Januari sampai Juni. Nah, selanjutnya setelah BKU kita lanjut ke ini ya, rekapitulasi realisasi ya. Ini yang K7. Nah, silakan di print semua dari bulanan, tahapan maupun tahunan. Nah, sini ada realisasi K7 ya. Ini mulai dari Januari, silakan di print out. Nah, K7 Januari. Nah, ini Januari sampai Juni ya. Selanjutnya K7 yang tahapan ya. Jadi ada 2 tahap. Nah, ini tahapan karena masih tahap 1 ya, kita print saja untuk tahap 1 ya. Karena tahap 2 ya masih kosong ya, memang tidak diisi. K7 tahap 1. Kalau diminta tahunan ya silakan ya, ambil saja yang tahunan. Ya, tapi untuk K7 tahunan ini biasanya untuk diminta di tahap 2 ya. Oke. Ya, selanjutnya setelah K7 ada ini ya, rekapitulasi realisasi barang habis pakai. Nah, ini yang dinamakan dengan laporan BHP ya. Nah, jadi silakan di print mulai periode Januari sampai dengan Juni untuk tahap yang pertama ya. Nah, silakan di print out untuk BHP Januari sampai dengan Juni ya. Selanjutnya setelah BHP, di sini ada rekapitulasi realisasi barang modal atau aset. Nah, ini yang dinamakan dengan BHM ya. Laporan BHM kita print dari periode Januari sampai dengan Juni lagi untuk tahap yang pertama ya. BHM. Ya, selanjutnya setelah BHM, nah di sini ada buku pembantu rincian objek belanja bulanan ya. Nah, kita cetak lagi periode dari Januari sampai dengan Juni ya untuk buku pembantu rincian objek ya. Nah, ini yang dinamakan dengan rincian objek. Silakan di print out.
Nah, setelah kita print ya, untuk rincian objek Januari sampai dengan Juni. Nah, selanjutnya kita print surat pertanggungjawab mutlak ya di sini. Nah, di sini silakan ya, tergantung permintaan dari dinas ya, mau di bulanan. Ya, biasanya kita hanya satu kali ya. Ini kita biasanya SPTJM-nya ini langsung per semester. Jadi tergantung permintaan dinas ya. Kalau dimintakan bulanan berarti 6 kali ya, dari Januari sampai Juni untuk tahap 1. Nah, kalaupun hanya satu kali berarti kita ambil yang semester ya, SPTJM per semester, yaitu tahap yang pertama atau semester pertama. Nah, silakan di save. Nah, selanjutnya silakan ditandatangani dan dicap ya. Ini di atas meterai 10.000 ya untuk SPTJM. Oke. Nah, selanjutnya setelah SPTJM di sini masih ada laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOSP baik bulanan maupun semester ya ini. Jadi kita langsung ambil yang BOSP reguler ya. Nah, di sini kita print out dari periode Januari sampai Juni untuk tahap yang pertama. Ini dia ya, laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOSP ya. Jadi kita langsung Nah, ini yang dinamakan dengan laporan 3 belanja dulu. Ini tapi ini sekarang sudah 2 belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal yang terbagi dari 2. Modal peralatan dan mesin dan modal aset tetap lainnya ya. Nah, selanjutnya silakan di print ya, mulai dari periode Januari sampai dengan Juni, dan juga laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOSP per semester atau per tahap ya. Tahap pertama tentunya ya, karena ini masih di tahap yang pertama. Silakan di print out realisasi tahap 1. Nah, oke, sudah selesai semua untuk laporan yang ada di menu penata usaha, yaitu mulai dari BKU ya, BKU umum, pembantu bank, pembantu pajak, pembantu tunai. Selanjutnya K7 dan BHP, BHM, rincian objek, SPTJM, dan yang terakhir laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOSP tahap yang pertama. Oke ya. Nah, demikian ya untuk tutorial dari saya tentang cara print out atau cetak laporan BOSP di tahap yang pertama tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu tim manajemen BOS di seluruh tanah air Indonesia. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini serta share jika video ini bermanfaat untuk rekan-rekan Bapak Ibu. Oke, terima kasih.